Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasina dengan NIM 12231 kelas 3H. Di sini saya akan menampilkan skenario bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Wajahnya ganteng banget, Sehun. Jerry, jemuran. Mandi, Bu. Silakan masuk. Silakan. Silakan duduk. Assalamualaikum Jerry. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Kesini sama siapa ya? Sendiri. Oke, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Bu Hasina. Ini saya sebagai konselor yang akan mengatasi masalah yang dialami oleh Mbak Yeri. Nah, sebelumnya makasih untuk Mbak Yeri yang telah datang ke sini. Nanti apapun yang Mbak Yeri katakan ke Bu Hasina, tenang, cukup di sini saja, nggak akan keluar kemana-mana, nggak akan bocor, karena kita memiliki asas kerahasiaan. Selain itu juga ada asas keterbukaan. Nah, nanti Mbak Yeri cerita apapun masalahnya ke Bu Hasina. Mbak Yeri jangan malu-malu. Mbak Yeri ngomong apa aja biar kita cari solusinya sama-sama. Biar Mbak Yeri tahu nih apa yang harus dilakukan Mbak Yeri ke depannya. Jadi apa nih yang membuat Mbak Yeri datang ke konselor? Mau cerita? Gimana ya, Bu? Saya pribadi kan suka grupnya, dan dramanya. Jadi saya selalu nonton tahu dari idol kesukaan saya sampai saya lalai itu. Selain nonton reality show dari idol-idol kesukaan Mbak Yeri, apalagi yang membuat Mbak Yeri jadi seperti itu? Saya jadi belajar dan selama sedikit belajar bahasa Korea. Berarti Mbak Yeri bisa jadi ya sama bahasa-bahasa Korea itu. Sedikit sih, Bu. Saya suka sekali dengan TikTok sampai menarik bahasa Inggrisnya. Idola saya ulang tahun, saya ada TikTok Sampai ulang tahun juga ya, sama Mbak Yeri? Ya, Bu, saya nggak jajan selama 1 minggu untuk beliau di ulang tahun, Bu. Jadi selama 1 minggu itu Mbak Yeri puasa atau bawa makan nih? Bawa bekal sih, Bu. Kalau boleh tahu Mbak Yeri sekarang ini sudah dari tahun berapa? Kurang lebih 1 tahun, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya mulai kecanduan TikTok sampai mempengaruhi kehidupan saya, Bu. Bapak Ibu tahu kalau Mbak Yeri suka sama TikTok? Tahu sih, Bu, tapi saya jarang cerita. Berarti itu nanti Mbak Yeri sama orang Korea ya? Kalau boleh tahu, Yeri suka kamu itu nggak ada? Kalau kamu itu jarang sih. Kalau dulunya saya bisa pertama nonton idol saya sedikit. Jadi Mbak Yeri kalau di rumah jarang banget ibu ya. Jadi Mbak Yeri kalau pulang sekolah nih, aktivitas apa yang Mbak Yeri lakukan? Kalau pulang sekolah saya makan, terus saya sholat, terus saya nonton channel idol saya, terus ketiduran, bangun mandi, terus nonton lagi sih kadang. Jadi pulang sekolah lanjut nonton idol yang kesukaan Mbak Yeri ya. Kalau belajar Mbak Yeri sering baca apa di rumah? Kalau belajar saya belajar pas mau ujian, kalau enggak pas mau ulangan. Kalau hari biasa sih enggak sih, Bu. Jadi nilai saya banyak yang turun, Bu. Oke, berarti Mbak Yeri suka sehari-hari ini ya di kota terus. Ada nggak aktivitas lain yang Mbak Yeri suka selain di kota? Kayak menggambar gitu sih, Bu. Berarti Mbak Yeri suka menggambar ya? Kalau malam Mbak Yeri suka nggak baca-baca buku gitu? Enggak, Bu. Kalau malam saya suka drakor, kadang sambil begadang, Bu. Oh, berarti Mbak Yeri juga suka begadang ya? Gara-gara drakor itu ya? Itu, Bu. Oke, tapi Mbak Yeri tahu nggak dampak dari kecanduan TikTok itu gimana? Lebih banyak kebuang waktunya sih, Bu. Ada lagi nggak?
jadi boros juga, terus moodnya suka turun sendiri. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan Mbak Yeri tadi, kalau kecanduan K-pop itu juga memiliki dampak negatif ya Mbak Yeri. Salah satunya itu kesehatan jasmani maupun rohani. Terus Mbak Yeri juga nggak suka belajar kan dari K-pop kan tadi, mengerjakan itu juga tidak. Nah, itu mau tanya sama Mbak Yeri. Mbak Yeri ada perubahan nggak selama Mbak Yeri suka sama sekolah? Oke sih Bu, saya sekarang lebih milih menyendiri daripada kumpul dengan teman dan keluarga. Saya juga suka nangis sendiri waktu idol saya kena skandal. Terus saya juga menyangkutkan kehidupan idol dan kehidupan saya. Seperti idol saya nggak suka makan timun, saya juga nggak suka. Berarti Mbak Yeri tahu ya kalau Mbak Yeri terlalu suka obsesi gitu ya sama K-pop, sampai Mbak Yeri juga menyendiri gitu, nilai Mbak Yeri juga jadi turun, Mbak Yeri juga dibolos gara-gara beli merchandise idol yang Mbak Yeri suka. Kalau Mbak Yeri merasakan nggak seperti itu, biasanya Mbak Yeri apa? Saya pribadi mau berhenti K-popan Bu, tapi sadar nggak sadar saya kembali suka lagi sih Bu. Tapi menurut Mbak Yeri, Mbak Yeri ini memilih di kamar kan ya untuk menonton idol, nggak berinteraksi sama orang-orang. Mbak Yeri juga keinginan belajar untuk merubah, akhirnya Mbak Yeri kembali lagi suka sama K-pop. Menurut Mbak Yeri itu perubahan yang baik nggak sih buat Mbak Yeri? Enggak sih Bu. Nah, jadi Mbak Yeri tahu kan permasalahan yang sedang dialami Mbak Yeri itu gimana? Paham Bu, cuma saya nggak tahu harus ngelakuin apa untuk menghadapi masalah ini. Saya pengen berusaha sih. Nah, jadi Mbak Ibu senang nih kalau Mbak Yeri itu pengen berubah untuk tidak kecanduan K-pop ya. Nah, jadi Ibu ada beberapa cara untuk mengurangi permasalahan Mbak Yeri mengenai kecanduan K-pop nih. Yang pertama itu Mbak Yeri kan suka gambar ya tadi Mbak Yeri. Nah, ini bisa Mbak Yeri join ke komunitas maupun ikut kursus gambar. Nah, di situ Mbak Yeri bisa mengasah skill gambar Mbak Yeri menjadi lebih matang. Selain itu juga tanamkan di hati Mbak Yeri bahwa Mbak Yeri ini benar-benar ingin berubah dari kecanduan K-pop tadi. Terus Mbak Yeri juga lebih fokus ke sekolah nih. Pasti orang tua Mbak Yeri juga ingin kan kalau Mbak Yeri ini sukses dalam dunia pendidikan. Oke, jadi menurut Mbak Yeri, Ibu yakin Mbak Yeri pasti bisa merubah kebiasaan Mbak Yeri. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan ini? Kesepakatan apa? Maksudnya apa Bu? Jadi kan Mbak Yeri tadi suka sama menggambar ya. Bagaimana kalau Ibu kasih reward nih buat Mbak Yeri? Buat reward apa Bu? Nah, rewardnya yaitu bagaimana kalau Ibu memberikan alat-alat gambar. Tapi kan Mbak Yeri suka kan menggambar. Boleh Bu, saya suka. Tapi ingat ya Mbak Yeri merubah kebiasaan Mbak Yeri ini dengan ikhlas, bukan semata-mata karena hadiah dari Ibu ya. Baik Bu. Nah, Ibu senang Mbak Yeri mau berubah tentang kecanduan K-pop ini. Tapi Yeri juga harus tahu batasannya ya. Boleh banget suka sama K-pop, tapi Mbak Yeri juga harus mengerti mana yang diprioritaskan, yang lebih diprioritaskan aktivitas mana nih. K-pop kan juga boleh banget, tapi Mbak Yeri juga harus hak dan kewajiban sebagai seorang anak dan seorang siswa itu juga harus terpenuhi. Itu yang Mbak Yeri. Bagus sekali, berarti Mbak Yeri paham ya tujuan Mbak Yeri tentang masalah ini bagaimana. Ibu senang sekali mendengarnya. Mbak Yeri harus berjanji dengan Ibu Mbak Yeri akan berubah. Siap Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana perasaan Mbak Yeri tadi? Setelah konselor, Perasaan saya jadi lebih lega dan saya lebih tahu harus ngapain mulai saat ini. Alhamdulillah. Maka konseling hari ini kita cukupkan ya Mbak Yeri. Ibu berterima kasih kepada Mbak Yeri. Mbak Yeri sudah mau datang ke sini. Baik Bu, saya juga terima kasih ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu. Ya, jadi Mbak Yeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yeri.